today. Miss Tania harap kalian semua sehat selalu dan tetap semangat belajarnya. Friends, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, yuk sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga di pertemuan kali ini kalian diberi kemudahan dalam memahami materinya. Amin. Friends, minggu lalu kita sudah belajar mengenai alat gerak manusia dan kita juga sudah membahas mengapa manusia itu dapat bergerak. Yap, benar sekali. Karena di dalam tubuh manusia terdapat tulang dan otot yang saling bekerja sama untuk melakukan suatu gerak. Oke friends, kali ini kita akan belajar mengenai jenis otot dan sendi dan kelainan pada otot. Yuk kita cari tahu jenis otot dan sendi apa saja yang ada di dalam tubuh kita. Simak penjelasan berikut ini ya friends. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai pengertian otot dan sendi. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan individu dapat bergerak. Selanjutnya, sendi adalah tempat pertemuan antara beberapa buah tulang. Oke teman-teman, yuk kita kenali jenis otot yang ada di tubuh kita. Yang pertama, otot polos. Yang kedua, otot lurik. Dan yang ketiga, otot jantung. Yuk kita bahas satu persatu ya. Oke, jenis otot yang pertama adalah otot polos. Otot polos bekerja secara tidak sadar. Maksudnya adalah otot polos tidak perlu digerakkan oleh kita, karena ia akan bergerak secara terus-menerus. Otot polos terletak di organ dalam seperti dinding usus dan pembuluh darah. Jenis otot yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik bekerja secara sadar, yaitu harus digerakkan oleh kita, dan otot lurik melekat pada rangka atau tulang seperti lengan atas, betis, dan paha. Jenis otot yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung bekerja secara tidak sadar karena ia akan bergerak secara terus-menerus, dan otot jantung terletak pada jantung. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelainan pada otot. Kelainan pada otot yang pertama yaitu hipertrofi, yang kedua atrofi, yang ketiga stiff, dan yang keempat tetanus. Yuk teman-teman, kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama yaitu hipertrofi. Hipertrofi itu adalah kelainan pada otot yang menyebabkan otot menjadi membesar karena diberikan aktivitas fisik secara berlebihan. Yang kedua yaitu atrofi. Atrofi itu adalah kelainan pada otot yang menyebabkan otot menjadi mengecil, melemah, dan fungsi otot yang menurun karena penyakit polimelitis yang merusak sel saraf pada otot. Kelainan pada otot yang ketiga adalah stiff atau kaku leher. Stiff adalah peradangan pada otot trapesius leher. Stiff diakibatkan karena gerakan menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Stiff ini, leher terasa kaku dan sakit jika digerakkan. Yang keempat adalah tetanus. Tetanus adalah luka akibat benda tajam berkarat sehingga otot menjadi tegang akibat infeksi bakteri Clostridium tetani. Nah, sekarang teman-teman sudah mengetahui jenis otot dan kelainannya. Sekarang, apakah teman-teman mengetahui cara menjaga dan merawat otot? Oke, kalau belum, yuk kita belajar bersama-sama. Hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga dan merawat otot yang pertama yaitu menghindari kegiatan yang dapat membebani kerja otot secara berlebihan. Yang kedua yaitu melakukan peragangan sebelum dan selesai beraktivitas. Yang ketiga yaitu melakukan kegiatan rutin seperti bersepeda ataupun jogging. Dan yang keempat yaitu memperbanyak konsumsi makanan yang bergizi serta
ternyata bermanfaat bagi otot. Nah, itu dia cara menjaga dan merawat otot pada manusia. Sekarang kita jaga otot kita agar tetap sehat ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai jenis sendi gerak yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, sendi engsel. Yang kedua, sendi pelana. Yang ketiga, sendi peluru. Dan yang keempat, sendi putar. Yuk teman-teman, kita bahas satu persatu ya. Jenis sendi gerak yang pertama adalah sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang dapat digerakkan ke satu arah saja. Contohnya, sendi lutut, sendi siku, dan ruas jari tangan. Contoh dari sendi engsel yaitu kita bisa melangkah atau meraih barang. Yang kedua, sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang dapat digerakkan kedua arah. Contohnya, ruas ibu jari dan tulang telapak tangan. Jenis sendi gerak yang ketiga adalah sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang dapat digerakkan ke segala arah. Contohnya, lengan atas dengan gelang bahu dan pangkal paha dengan tulang panggul. Yang keempat, sendi putar. Sendi putar adalah hubungan antar tulang di mana tulang yang satu dapat memutari tulang yang lain. Contohnya, tulang leher dengan tulang tengkorak atau kepala, sehingga kita bisa menggeleng, mengangguk, dan menoleh. Jenis sendi ada 4, mari kita sebutkan. Yang pertama, sendi peluru, gerak ke segala arah. Yang kedua, gerak ke satu arah. Yang ketiga, sendi pelana, gerak kedua arah. Yang terakhir, sendi putar, memutari yang lain. Oke friends, itu dia penjelasan mengenai jenis otot dan sendi serta kelainan pada otot. Terima kasih telah menyimak. Miss Tania akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.